coffee for your head. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anasa Fitri, dosen Akademi Kebidanan Budi Mulia Prabu Muli, NIDM 0115019201. Saya salah satu dosen yang mengampu mata kuliah komunikasi dalam praktik kebidanan, di mana komunikasi praktik kebidanan ini terdiri dari 3 SKS, 2 SKS teori dan 1 praktek. Deskripsi mata kuliahnya, mata kuliah ini memberikan kesempatan mahasiswa untuk menerapkan komunikasi di lingkungan tempat tinggal ataupun di lingkungan kerja dalam lingkungan dengan filosofi, etiko-legal keilmuan yang warga kelompok masyarakat untuk memelihara meningkatkan kesehatannya. Memahami konsep dasar konseling dan komunikasi dalam praktik kebidanan, memahami prinsip-prinsip hubungan antar manusia, menerapkan komunikasi efektif dalam lingkungan praktik maupun dalam lingkungan asrama. Di dalam penugasan, mahasiswa bisa membuat dalam tugas kelompok dan tugas mandiri. Penilaian atau evaluasi, kriteria yang disyaratkan yaitu hasil penilaian menjadi masukan untuk perbaikan RPS saya, bobot penilaian sesuai dengan beban belajar, penilaian sesuai hasil ujian dan hasil penugasan, dan nilai praktikum ditandatangani mahasiswa dan pembimbing akademik. Bobot SKS mata kuliah yang saya ampu yaitu terdiri dari 3 SKS, di mana 2-nya teori dan 1-nya praktek. Di mana penilaian diambil 10% dari kehadiran, 35% dari tugas, UTS-nya 20% dan UAS-nya 35%. Strategi pembelajaran dalam komunikasi kebidanan yang pertama, metode pembelajaran dalam bentuk self-learning dengan menyediakan literatur bahan utama atau bahan ajar tambahan. Yang kedua, mahasiswa sendiri dapat mencari sumber literatur yang relevan. Tugas instruktur dapat diberikan seperti literatur review, case-based learning, dan problem-based learning. Dan yang terakhir, pembelajaran di kelas utama yaitu tatap muka dengan berupa contoh ceramah, diskusi kelompok, dan presentasi dan role play. Jumlah pertemuan di dalam pembelajaran semester ini yaitu 16 kali pertemuan, di mana pembelajaran ini dilaksanakan pada mahasiswa semester 1 tingkat 1. Tata tertibnya yang pertama yaitu mahasiswa harus berpakaian rapi, tidak merokok di lingkungan wilayah atau tempat praktek, tidak melakukan pembicaraan yang mengganggu selama pembelajaran, tidak mengaktifkan handphone pada saat perkuliahan, tidak membuat gaduh, tidak mengotori ruangan kuliah, contohnya menyoret-nyoret ruangan kuliah dan membuang sampah sembarangan. 7. Tidak melakukan aktivitas dalam pembelajaran selain pembelajaran komunikasi. Dan 8. Tidak terlambat melebihi 15 menit saat pembelajaran sudah dimulai. Bagi mahasiswa yang melanggar tata tertib di atas dapat diperkenakan sanksi atau tidak boleh mengikuti pembelajaran. Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, Ibu. Sudah sarapan semua? Sudah. Siap ya, Bu. Oke, Ibu. Tania Sabarina. Siap, Bu. Tantri
Ada yang belum diabsen? Ya, sudah diabsen semua ya. Semuanya dalam keadaan sehat semua? Oke. Kita masuk pelajaran kita pada hari ini, tapi di minggu kemarin kan kita sudah belajar pengertian komunikasi yang kita pelajari kemarin. Ada yang ingat nggak salah satu pengertian dari tokoh-tokoh yang lain? Ada yang tahu nggak? Secara singkat saja, tidak secara detail, tapi kalian tahu, oh itu pengertian dari komunikasi, seperti itu. Selain Sela, ada yang lain tidak? Oke. Jadi kemarin kan kita sudah belajar tentang komunikasi dalam praktik kebidanan. Jadi hari ini Ibu review lagi lah. Mungkin masih ada yang lupa. Harus kita pelajari itu ada 8 standar. Yang pertama memahami konsep dasar komunikasi dan konseling yang kita belajar pada minggu ini dan minggu kemarin. Dan selanjutnya nanti kita akan mempelajari prinsip-prinsip hubungan antar manusia, menerapkan komunikasi efektif, melakukan komunikasi interpersonal. Nah, di dalam komunikasi interpersonal inilah peran bidan sangat penting, sama mematuhi keputusan dan melaksanakan keterampilan komunikasi dalam kegiatan kelompok. Ini kalian bisa mempelajari proses komunikasi, komponen-komponen serta faktor-faktor yang mempengaruhi komunikasi. Oke, nih kan sudah dilewati ini di minggu kemarin. Pengertian komunikasi. Komunikator itu tergantung, tidak hanya seandainya dosen saja ataupun bidannya saja, kalian pun bisa menjadi komunikator. Kemudian ada pesan. Nah, pesan itu apa, Bu? Yang ketiga adanya komunikan. Komunikan ini siapa? Media. Media itu yang seperti apa? Bisa melalui brosur, leaflet, televisi, telepon, radio. Nah, ya. Kenapa feedback sangat penting? Karena untuk mengetahui apakah memahami pesan yang telah disampaikan, apakah diterima dengan baik atau tidak. Oke. Komponen-komponen dalam komunikasi. Ini hal yang sangat penting, artinya kalau tidak ada hal tersebut, komunikasi tidak bakal berjalan dengan baik. Oke, bisa tidak dicontohkan bagaimana sih komponen yang bagus, bentuk apa, kemudian adanya media penyampaiannya, dan ada penerima, orang yang menerimanya, serta adanya feedback. Dari komponen komunikasi ini, apakah salah satu dari kalian bisa memberi contoh komunikasi, proses komunikasi ini? Jadi artinya di sini contohnya misalnya si Sela dan si Putri, dia jadi apa, seperti itu. Bisa nggak dicontohin? Dipraktekin maksudnya, bisa nggak? Bisa, coba dipraktikkan. Siapa yang mau praktek? Sela jadi komunikator, Putri jadi komunikan. Misalnya, kan cuma dua orang. Ya, silakan di situ. Coba. Nama saya Sarjana sebagai komunikator. Jadi perkenalkan, nama saya Putri Puspita Aprilia sebagai komunikan atau penerima pesan. Nah, terus kemarin kan kamu nggak bilang kan Bu ya, nggak datang ke kampus. Kata dosen Tadi, apakah sudah lengkap proses komunikasinya? Ada yang kurang tidak dari contoh yang telah disampaikan oleh Putri dan Sela? Kalau dianalisis, apakah sudah pas komponennya, 5 komponen itu tersampaikan, ataukah ada yang kurang? Sudah pas, benar pas? Dia sebagai media kelompok memperlihatkan kepada komunikan, orang yang menerima pesan. Kemudian feedbacknya, Putri telah menyampaikan bahwa dia telah mengetahui
membaca dan berterima kasih telah diberikan dari berita tersebut. Oke, betul. Berarti kasih. Tuh, yang pertama ada komunikasi verbal. Ada yang tahu tidak komunikasi verbal itu komunikasi seperti apa? Komunikasi verbal itu komunikasi dengan kata-kata seperti yang telah dicontohkan oleh Dede Sarah tadi. Ya, betul sekali. Kalau komunikasi verbal itu komunikasi yang berupa kata-kata, artinya dari mulut ke mulut yang diucapkan. Artinya memang benar-benar verbal atau non verbal? Non verbal. Verbal atau non verbal? Verbal bentuk terserah ya, mau dalam bentuk WA, mau bentuk chatting, pokoknya pesan tersampaikan secara non verbal. Ada lagi dalam bentuk bahasa isyarat bagi yang tidak bisa berbicara, jadi dia ngomongnya pakai bahasa atau lambang. Itu berarti komunikasi. Tujuan dari komunikasi. Tujuan komunikasi ini ada 6. Yang pertama menyampaikan, mengajarkan sesuatu kepada orang lain. Tadi kan sudah ya. Tadi si Sela menyampaikan sesuatu kepada si Putri, itu termasuk dari tujuan dari komunikasi. Kita nggak tahu apakah dia sedih atau gembira. Kita tidak tahu karena dia tidak menyampaikan komunikasinya. Yang ketiga, melakukan hubungan dengan orang lain. Otomatis sosialisasi itu termasuk komunikasi karena bertemu dengan orang. Misalnya komunikator itu tidak tahu salahnya di mana. Artinya dengan kita mengutarakan, dengan kita berkomunikasi, dia tahu oh kekurangannya tuh di mana. Seperti kalau kita ibu ngajar di akhir pelajaran, ada yang bisa ditanyakan, ada yang tidak dimengerti. Jadi kalau kalian nanya, artinya kalian tahu jawabannya kalau bertanya. Tapi kalau tidak bertanya, ya nggak tahu, nggak bisanya di mana, kurangnya di mana, nggak taunya di mana, seperti itu. Terakhir, mengurangi ketegangan. Artinya di sini kalian nyaman, dosennya nyaman. Jadi harapan itu pentingnya belajar komunikasi itu di situ. Karena kalian sebagai bidan harus memberikan konseling kepada pasien ataupun klien kalian nanti. Nah, jadi memang kalian harus pintar, bukan artinya pintar ngomong, pintar memberi masukan. Ada yang sirkuler, artinya dia berkelanjutan lagi. Nah, jadi yang berkelanjutan ini seperti apa? Sampai dikomunikan, sampai di Putri kan kembali ya ke kelompok Putri. Itu namanya sirkuler. Faktor-faktor yang mempengaruhi komunikasi, di situ ada faktor perkembangan. Ada yang tahu kenapa faktor perkembangan itu mempengaruhi proses komunikasi? Apa sih perkembangan itu? Ada yang tahu tidak? Bu, salah satunya melalui itu bahasa, Bu. Bahasa, maksudnya gimana? Bu, melewati perkembangan dari zaman dulu sekarang kan sudah ada bahasa Inggris. Oh ya, betul. Ada yang lain? Ada yang lain tidak? Kan adanya faktor-faktor yang mempengaruhi komunikasi. Yang pertama adanya faktor perkembangan, tadi sudah dijelaskan oleh Sela. Kemudian ada apa lagi? Ya, silakan Putri. Bu, setahu aja pandangan kita pada saat kita bekerja ada persepsi seperti apa, Bu? Ya, jadi kita berpersepsi bahwa oh si Sela ini sifatnya seperti ini. Bu, nilai itu seketahui itu standar yang mempengaruhi perilaku, Bu. Ya, kita bisa nilai oh perilakunya baik. Yang berbicara dengan dia harus pakai bahasa yang dia mengerti, sama sesuai dengan latar belakang dia. Benar? Yang kelima, emosi. Jadi artinya di sini kita lihat kalau menyampaikan komunikasi tidak boleh emosi. Artinya si A menyampaikan nih yang buruk lah. Jadi kalian tidak boleh emosi dulu. Lihatin, didengarkan dulu. Apa sih? Apa benar? Seperti itu. Jadi tidak boleh memakai emosi. Memang sangat mempengaruhi. Kalau emosinya sangat membludak, maka
belum terjadi komunikasi, sudah sediam-diam pasti tidak terlaksana jadi komunikasinya. Jadi Bu Adek, ya, Bu dalam menyampaikan komunikasi lagi nih Bu, ini mengembangkan aktivitas untuk mendapatkan itu tadi Bu. ya, jadi antara laki-laki dan perempuan penyampaiannya kita berbeda juga. Kalau perempuan itu kan enak kalau kita ngomong langsung. Situasi apa sih yang akan disampaikan? Oh, kalau dengan laki-laki ini cara komunikasinya seperti ini. Kalau dengan perempuan seperti ini. Tuh. Lanjut. Jadi memang lingkungan tuh harus mempengaruhi. Jadi seperti ini maksudnya. Misalnya kita mau curhat, nggak mungkin kan di dalam itu jarak antara pengirim pesan dengan penerima pesan. Artinya kalau kalian curhat, otomatis dekat dong jaraknya. Nah, jadi memang harus dilihat jaraknya itu ya. Apakah kalian sekarang sudah memahami proses dari komunikasi tersebut? Sudah. Nanti kalau misalnya diberikan tugas, kalian sudah bisa mengerjakannya ya. Siap ya, Bu. Nih, lanjutkan. Ada model komunikasi di sini. Ada berapa macam model komunikasi? 3. Adanya komunikasi searah, komunikasi dua arah, dan komunikasi berantai. Pasti kalian sudah memahami bagaimana hukum komunikasi efektif itu sangat penting. Kalau kita tidak mematuhi hukum ini, maka komunikasi kita dianggap tidak berjalan dengan efektif. Yang pertama adanya respect. Siapa yang tahu respect? Maksudnya apa? Kalau terdengar kata respect, apa? Bu Adek Bu. Ya, silakan Sela. Ya, betul sekali. Bagus sekali jawaban Sela. Jadi di sini kita Ini Bu kita Audible itu dapat didengarkan atau dapat dimengerti dengan baik, Bu. ya, jadi kita bisa tahu artinya apa sih pertanyaan tadi jawabannya karena tidak jelas tadi. Nah, jadi kalau vocab, kalau vokalnya kita ngomong B, silakan Febri. Clarity adalah kejelasan dari pesan yang menimbulkan penafsiran yang berlainan Bu. Ya, jadi pesan yang disampaikan humble. Silakan Febri. Humble itu adalah sikap rendah hati Bu. Ya, rendah hati. Jadi sebagai hukum komunikasi yang baik, kita harus rendah hati. Artinya kita nggak boleh terlihat sombong. Sela tadi, apakah teman-teman semuanya ada yang bisa jawab tidak? Siapa saja sih? Tadi pertanyaannya siapa saja sih yang harus berperan dalam komunikasi seperti itu ya? Simpulkan. Jadi sasaran dari komunikasi itu seluruh pihak. Artinya tidak menutup kemungkinan si A, si B, si C. Yang jelas ketidaktahuan orang itu kita sampaikan komunikasi menjadi tahu, itulah sasaran kita. Artinya di sini dari orang yang tidak tahu, kalau dia sudah kita tanya lagi dia tahu, artinya itu sudah termasuk sasaran kita. Nah, makanya kalau kalian nanti pada saat PKL ataupun praktik kerja lapangan, kalian memang harus berkomunikasi langsung kepada pasien ataupun klien. Jadi kalian memang harus manfaatkan hukum-hukum komunikasi ini. Jadi kalau di daerah orang tidak boleh terlihat sombong, kita harus lihat situasi. Nah, ataupun orang-orang. Jadi di situ kita kasih penyuluhan tentang merokok pada saat pertemuan. Jadi kalian jelasin merokok itu ini, efektifnya ini. Seluruh orang itu sasaran kalian, masyarakat itu. Kalau misalnya kalian cuma berdua, ya hasil diskusinya
Silakan isi di tempat kalian masing-masing. Itu yang di samping itu yang dua belum jawab. Berarti sudah 9 yang jawab 10, satu lagi belum jawab. Tapi siapa yang belum jawab ini? Nah, berarti ada satu orang yang tidak menjawab. Dia jawab. Soal selanjutnya. Yang kedua. Bidan menjelaskan macam-macam alat kontrasepsi. Apakah peran pasien dalam kasus tersebut? Pasien itu sebagai apa? Salah. Nggak bisa alasan saya klik, nggak bisa dibenerin lagi. Bidan memberikan konseling supaya pasien seksual masa subur dan mengajari cara menghitung masa subur. Apakah peran bidan? Oke, soal selanjutnya yang keempat. Di bawah ini yang tidak termasuk faktor yang mempengaruhi komunikasi. Melihat faktor komunikasi tadi kan latar lagi yang paling tinggi. Soal terakhir, siapa yang cepat? Dia Oke, saat terakhir. Berikut ini adalah komponen komunikasi kecuali. Komponen komunikasi kecuali. Kita lihat siapakah runner up-nya. Juara satunya siapa? Namanya Putri dan Bima Ayu. Hari ini lebih dan kurang ibu mohon maaf, kepada Allah ibu mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.